Saya Indriani, NPM 1972037, kelas A mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Nah, di video kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai pembangkitan tegangan tinggi DC dengan menggunakan rangkaian pelipat tegangan, yaitu rangkaian cascade grenation. Nah, untuk pembangkitan tegangan tinggi DC sendiri itu dapat dilakukan dengan menggunakan rangkaian penyearah juga, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan juga rangkaian penyearah gelombang penuh. Dan untuk rangkaian pelipat tegangan juga dapat membangkitkan tegangan tinggi DC. Di antaranya ada rangkaian Villard, ada rangkaian Delon, dan ada juga rangkaian cascade grenation. Nah, untuk rangkaian cascade grenation sendiri itu adalah rangkaian pelipat tegangan yang dapat membangkitkan tegangan tinggi membangkitkan tegangan tinggi DC dengan input AC yang relatif kecil antara 100 sampai 200 kV. Nah, jadi si rangkaian cascade grenation ini dapat menghasilkan daya yang sangat besar karena mampu meningkatkan atau mampu membangkitkan tegangan sampai beberapa megavolt. Secara singkatnya bahwa rangkaian cascade grenation ini merupakan pengembangan dari rangkaian Villard. Dan untuk rangkaian Villard sendiri udah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, artinya si cascade grenation ini merupakan penggabungan dari beberapa rangkaian Villard. Jadi dibuat menjadi beberapa tingkatan yang isinya beberapa rangkaian Villard. Nah, jadi secara teoritis si rangkaian cascade itu dapat membangkitkan tegangan tinggi DC sampai tegangan yang sangat-sangat besar. Nah, tujuan dari simulasi yang akan saya lakukan ini adalah untuk membuktikan apakah benar rangkaian cascade grenation ini bisa membangkitkan tegangan yang awalnya dari tegangan AC yang relatif kecil menjadi tegangan DC yang sangat besar. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Oke, untuk simulasinya kita menggunakan software Proteus yang biasa digunakan untuk simulasi rangkaian-rangkaian listrik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rangkaian grenashernya. Nah, di sini rangkaian grenashernya itu terdiri dari tiga tingkat. Nah, di sini rangkaian grenashernya terdiri dari 3 tingkat, yang artinya terdiri dari 3 buah rangkaian Villard yang disatukan. Nah, untuk komponen-komponen yang digunakan itu ada kapasitor dan juga dioda, dan tidak lupa juga adalah alternator sebagai inputnya. Nah, sebenarnya untuk pembangkitan tegangan tinggi DC itu inputnya itu menggunakan transformator. Tapi untuk memudahkan, kita menggunakan alternator yang nanti akan diubah tegangan keluarannya jadi tegangan yang kita inginkan. Nah, di sini untuk kapasitornya saya menggunakan kapasitor 1000 mikrocoulomb. Nah, untuk membuktikan apakah si rangkaian grenasher ini dapat membangkitkan tegangan sampai ke tegangan yang sangat tinggi itu dengan menggunakan voltmeter. Ada voltmeter AC dan juga voltmeter DC. Nah, untuk voltmeter AC sendiri itu digunakan untuk mengukur tegangan keluaran dari alternator. Sedangkan untuk voltmeter DC ini digunakan untuk menghitung atau mengukur tegangan keluaran yang dihasilkan oleh setiap tingkat dari rangkaian grenasher sendiri. Dan tidak lupa juga saya menggunakan osiloskop, di mana osiloskop ini digunakan untuk melihat bagaimana gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian grenasher sendiri. Nah, di sini itu terdapat 3 tingkat, sedangkan yang ketiganya tidak disambungkan karena saya akan mencoba dulu bagaimana tegangan yang dihasilkan ketika hanya ada 2 tingkat. Karena kalau misalnya kita melakukan simulasi untuk 1 tingkat saja, itu masuknya ke rangkaian Villard. Oke, kita ke run simulasi untuk melihat hasilnya. Nah, kita abaikan dulu untuk osiloskopnya. Nah, kita perhatikan dulu si voltmeternya. Nah, di sini untuk voltmeter AC itu menampilkan tegangan keluaran yang dihasilkan alternator. Nah, alternator sendiri saya atur menjadi sekitar 220 volt
Nah, hasilnya ini ada sekitar 218 volt. Nah, terus setelah masuk ke rangkaian atau ke tingkat pertama dari rangkaian Grenzer ini, tegangannya berubah menjadi 619 volt DC. Nah, kemudian setelah masuk ke tingkat kedua, si tegangan ini menjadi 1,24 kV DC. Nah, kenapa sih ini malah turun lagi? Nah, karena untuk tingkat ketiga itu belum disambungkan. Nah, ini dapat dilihat bahwa si rangkaian Grenzer ini dapat menghasilkan tegangan yang sangat besar dan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah tingkatan yang ada di rangkaian Grenzer sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana sih si gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk yang kuning ini itu adalah tegangan inputnya, dan untuk yang biru ini adalah tegangan dari tingkat pertama. Terus untuk tingkat yang kedua itu kemana? Karena kan ini bedanya dari 600 sampai ke 1,2 kV itu kan jauh, jadi ini pasti lebih di atas lagi. Oke, supaya kita dapat melihat ketiga gelombangnya, kita atur, misalnya kita ke 170. Kita itu nolnya itu kita anggap 170, ini kita anggap 0. Nah, kita ini channel B, channel B itu dari output dari tingkat kedua 170. Nah, terus dari channel C ini itu tingkatan kedua. Nah, inilah gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian Grenzer 2 tingkat. Kemana? Nah, ini yang awalnya tegangannya di sini, naik ke sini, dan langsung naik ke sini. Jadi artinya si rangkaian Grenzer atau cascade Grenzer ini bisa membangkitkan tegangan dari tegangannya kecil, dari tegangan AC yang kecil menjadi tegangan DC yang besar. Oke, kita stop simulasi. Nah, kita lihat bagaimana kalau misalnya kita tambah tingkatan lagi. Kita yang tingkat 3 itu kita gabungkan. Nah, ini menjadi rangkaian Grenzer yang terdiri dari 3 tingkatan. Oke. Nah, ini jangan lupa disambung. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan tegangan yang ada di voltmeter ini. Oke, kita run simulasi. Kita abaikan dulu untuk osiloskopnya. Nah, kita lihat bagaimana perubahan tegangan dari voltmeter ini. Nah, dapat dilihat bahwa tegangannya itu berubah jadi 380. Tegangan yang awalnya itu 384 volt AC, naik menjadi 610 volt DC, terus naik lagi menjadi 1,24 kV, dan naik lagi menjadi 1,86 kV DC. Nah, oke. Nah, selain dari alat ukur sendiri, kita bisa lihat bagaimana peningkatan tegangan yang ada pada rangkaian Grenzer ini dari kapasitornya sendiri. Ini dapat dilihat bahwa muatannya itu yang tadinya kecil, terus ke sini jadi banyak. Yang artinya semakin tinggi atau semakin banyak tingkatannya, maka semakin besar juga tegangan yang dihasilkannya. Oke, itulah simulasi mengenai pembangkitan tegangan tinggi DC dengan menggunakan rangkaian cascade Grenzer. Jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian cascade Grenzer itu dapat membangkitkan tegangan AC yang relatif kecil menjadi tegangan DC yang relatif besar dengan menggunakan beberapa tingkatan. Jadi semakin tinggi tingkatan yang digunakan dalam
maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.